Jajang adalah penembak jitu yang hampir selalu tepat sasaran. Kali ini, dia hanya membawa 4 peluru dan memasang kincir angin kecil di balkon untuk mengukur arah angin. Sebelum presiden muncul, dia melepaskan satu tembakan percobaan untuk memastikan semuanya sempurna. Peluru meleset hingga 50 cm. Ia segera mengatur ulang bidikan dan menembak lagi. Kali ini peluru tepat mengenai sasaran. Meski begitu, peluang keberhasilannya sangat kecil. Kemudian sang target muncul dan Jajang menahan nafas, serta menarik pelatuk senapan sehingga tepat pada sasaran. Ia sengaja membiarkan pengawal di seberang mengetahui posisinya. Ia membongkar senapannya, memasukkannya ke koper, lalu menaruh bom di bawah tempat tidur kamar tersebut. Saat keluar, ia menyalakan alarm kebakaran agar polisi menemukan lokasi itu. Kemudian ia pergi menggunakan mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Di sebuah tempat parkir, ia memindahkan barang bawaannya ke mobil Audi lain dan menghilang tanpa jejak. Ketika pasukan khusus tiba di gedung tersebut, ledakan telah menghancurkan seluruh petunjuk yang tersisa. Bahkan mobil yang digunakan sebelumnya juga ditinggalkan agar tidak ada jejak yang mengarah kepadanya. Ia lalu membeli satu set catur internasional sebagai kedok. Identitas resminya di negara itu adalah seorang kolektor, sehingga membawa pulang barang koleksi akan terlihat wajar. Meskipun polisi memeriksa setiap jalur keluar dengan ketat, pria tersebut tetap tenang saat diinterogasi dan mengaku datang untuk menghadiri pameran. Polisi memeriksa kotak di kursi penumpang dan menemukan isinya adalah bidak catur gading yang mahal, sehingga mereka tidak menaruh curiga dan membiarkannya pergi. Setelah tiba di Prancis, Jajang menggunakan flash disk khusus di warnet untuk berkomunikasi dengan klien dan menanyakan waktu pembayaran, tetapi muncul pesan baru. Pesan itu berasal dari seseorang yang ingin menyewa jasanya. Tawaran awal mencapai $10 juta AS. Namun orang tersebut ingin bertemu langsung. Namun Jajang tidak pernah bertemu klien secara langsung. Tetapi karena nilai kontraknya sangat besar, ia mulai tertarik. Ia meminta uang muka $500.000 dan sisanya tetap harus dibayar meskipun kerjasama akhirnya tidak jadi dilakukan. Setelah klien menyetujui syarat itu dan memberikan alamat pertemuan, ia lebih dulu datang untuk mengamati lokasi. Setelah memastikan hanya satu orang yang hadir, ia mendekat. Ketika mendengar nama target, tarif langsung dinaikkan menjadi $100 juta karena target adalah miliarder dengan keamanan ketat. Wanita itu berencana meminta persetujuan pihak lain sebelum pergi. Setelah itu, pria tersebut kembali ke vilanya di Spanyol dan menunjukkan sisi lembutnya kepada istri yang tidak tahu bahwa suaminya adalah pembunuh bayaran. Saat istrinya pergi memasak, Jajang mengunci pintu kamar, membuka brankas rahasia di bawah lantai, lalu menyimpan senjata pribadinya. Namun ketika Jajang membuka komputer untuk menanyakan alasan pembayaran sebelumnya belum masuk, ia justru menerima balasan berupa kata-kata kasar. Melihat beberapa huruf yang muncul di layar, sang pembunuh hanya tersenyum.